Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Yanwar dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas AK21C. Kali ini saya akan mereview artikel untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK 2 dengan judul Bahaya Riba Khat dan Alternatif Akad Khat sebagai Solusi dalam Lembaga Keuangan Syariah dengan penulis Rahmat Rizkika, PhD. Baik, langsung saja, mari kita mulai. Dalam ajaran agama Islam, praktek pada aktivitas ekonomi memiliki aturan dan kaidah. MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Dasar pelarangan riba ini juga ada pada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275-279, surat An-Nisa ayat 160-161, dan surat Ali Imran ayat 130. Khat secara umum memiliki kesamaan makna dengan bai atau jual beli. Keduanya sama-sama bermakna memindahkan kepemilikan harta dengan harta. Khat hukumnya boleh menurut sunnah dan ijma ulama. Dari Anas berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat pada malam aku diisrokan di atas pintu surga tertulis, pahala sedekah setara dengan 10 kali, khat setara dengan 18 kali. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, mengapa khat lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, orang yang meminta sedekah terkadang ia masih memiliki harta, sementara orang yang berhutang tidaklah ia melakukannya melainkan karena kebutuhan. Lalu untuk riba khat adalah salah satu bentuk riba jahiliyah. Riba jahiliyah ada dua bentuk, yaitu riba khat, tambahan yang disyaratkan saat meminjamkan sejumlah harta, dan riba dain, menjual barang dengan hutang lalu mengenakan bunga ketika pembeli tak mampu membayar saat jatuh tempo. Dalil pengharaman riba khat dari Al-Quran salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ayat tersebut jelas mengharamkan khat atau utang piutang disertai tambahan atau bunga walaupun sedikit, karena termasuk memakan harta dengan cara yang haram. Selanjutnya terkait bahaya riba khat dan tujuan pelarangan riba. Riba disebut bahaya karena banyak hal negatif yang merugikan, yaitu siapapun orang yang melakukan riba berarti dia melakukan dosa, dan riba menzolimi orang yang diberi pinjaman karena harus membayar bunga. Tujuan larangan riba khat adalah menghindarkan praktik kezaliman terhadap pelaku bisnis. Dalam bisnis selalu ada untung dan rugi, maka menggunakan bunga adalah suatu tindakan memastikan yang tidak pasti, karenanya diharamkan. Kemudian untuk rukun dan syarat khat, rukun khat ada 4, yakni yang pertama mukrid, orang yang memiliki barang-barang untuk diutangkan. Yang kedua muktorid, orang yang memiliki utang. Yang ketiga khat, objek bagi yang memiliki utang. Dan yang keempat sihat, akad atau ijab kabul. Dan untuk syaratnya, yang pertama ahliyatul al-tabaru atau layak bersosial, yaitu merupakan orang yang bisa mengelola hartanya sendiri. Yang kedua mukrid, dalam menyampaikan utangnya tidak dalam paksaan orang lain. Demikian pula sebaliknya, keduanya melakukan secara sukarela. Yang ketiga, ketentuan barang sebagai objek khat, merupakan barang yang berguna serta bisa digunakan. Dan yang keempat, dan untuk syarat sigat ijab kabul, memberikan kesepakatan kedua belah pihak, serta khat tidak boleh mendatangkan manfaat bagi mukrid. Selanjutnya, alternatif akad khat sebagai solusi dalam lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah, bentuk pinjaman yang diterapkan adalah khat dan turunannya qardul hasan. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman khat dan qardul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Untuk tabungan yang berprinsip mudharabah, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Modal harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad. Berbeda dengan tabungan berdasarkan perhitungan bunga, yaitu nasabah menyimpan uangnya di bank bukan dengan akad bagi hasil, namun utang berdasarkan perhitungan bunga yang sifatnya pasti.
nasabah sebagai mukrid atau yang memberi piutang, dan bank sebagai muktorid atau yang menerima utang. Nasabah mendapat bunga yang pasti dari tabungan atau deposito yang dia simpan. Kemudian Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 19 tahun 2001 tentang Al-Had. Al-Had adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Jika nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati, lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun sanksi dapat diberlakukan jika nasabah tidak menunjukkan keinginan atau itikat baik untuk mengembalikan kewajibannya. Sanksi didasarkan pada prinsip taksir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa riba had dapat membahayakan serta merugikan beberapa pihak. Dan aturan yang ada di Al-Quran serta hadis tentu melarang seseorang muslim melakukan perbuatan riba. Cara lain akad had sebagai solusi pada lembaga keuangan syariah yaitu dalam perbankan syariah. Akad had dijalankan untuk fungsi sosial bank. Dananya diambil dari dana zakat, infak, sodakoh, atau diambilkan dari sebagian keuntungan bank. Akad had dianggap akad ta'awuni atau akad saling tolong-menolong. Had lebih efektif bila pinjaman yang diberikan digunakan untuk kepentingan produktif, bukan untuk konsumsi. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah harus mengikuti rukun dan syarat had, akad had dan sigat had, serta juga praktek pada bisnis, Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta alternatif yang halal. Demikian review terkait artikel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.